Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum analisis dan visualisasi dari dataset Telco Customer Churn yang sudah saya kerjakan mulai dari tahap 1 sampai dengan 6. Dan video ini itu dibuat untuk memenuhi mata kuliah analisis dan ilmu data untuk TI. Langsung saja, sebelumnya di sini kita menggunakan dataset Telco Customer Churn yang berisi data pelanggan dari perusahaan telekomunikasi yang mencatat beberapa informasi layanan, biaya, dan status berlangganan. Kurang lebih seperti itu isi dari datasetnya. Lalu langsung saja di sini kita masuk pada tahap yang pertama yang sudah saya lakukan. Di sini saya sudah mengerjakan. Kita baca dulu. Jadi tahap 1 pengenalan dan persiapan. Di tahap 1 ini kita tuh akan melakukan proses awal untuk mengenal data yang akan kita gunakan. Nah, Telco Dataset Churn itu bakal kita upload ke Google Colab. Kemudian dilakukan import pustaka yang dibutuhkan kayak Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan Plotly. Di sini saya sudah mengerjakan. Yang pertama kita import dulu library-nya, Pandas, Seaborn, Matplotlib, Plotly. Nanti juga ada NumPy. Sini kita bahas sedikit. Jadi Pandas itu digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data. Terus nanti bakal ada NumPy juga. NumPy itu untuk perhitungan numerik seperti mencari rata-rata, median, atau standar deviasi. Lalu nanti ada Matplotlib dan Seaborn yang digunakan untuk membuat visualisasi data kayak histogram dan box plot agar distribusi data itu lebih mudah untuk kita pahami. Lalu ada Plotly, itu dia tuh library Python untuk buat grafik interaktif dengan mudah, kurang lebih kayak gitu. Lalu kita lihat lagi, di sini tuh udah ada perintah-perintahnya. Oh ya, di sini untuk praktikum kali ini kita menggunakan Google Colab. Setelah dataset berhasil dimuat, nanti dia bakal menampilkan 5 baris utama karena di sini kita diperintahkan kan. Terus nanti kita juga bakal catat variabel penting kayak tenure, monthly charge, total charge, contract, dan churn. Nah, di sini saya udah ada kodenya, kita import library, udah upload filenya, file datasetnya, terus nanti bakal dibaca datasetnya, terus nanti 5 baris pertama bakal ditampilin. Nah, kurang lebih outputnya itu kayak gini nih. Di sini filenya berhasil diupload, terus ini merupakan 5 baris pertama data. Nah, di sini ada tipe datanya, sama kita juga lihat apakah ada nilai kosong pada kolom tertentu atau tidak. Nah, terus dari hasil pengecekan terdapat atau dicatat beberapa variabel penting yang akan kita gunakan pada tahap analisis selanjutnya. Di sini ada tenure, monthly charge, total charge, contract, dan churn. Kurang lebih seperti itu untuk langkah 1. Nah, terus kita lanjut ke langkah yang kedua. Jadi di langkah yang kedua ini dilakukan proses pembersihan dan penyiapan data agar dataset itu berada dalam kondisi siap digunakan untuk visualisasi. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah memeriksa apakah ada nilai kosong pada setiap kolom atau tidak. Kemudian nanti dikonversi ke tipe data numerik, lalu nilai kosong yang muncul setelah konversi itu bakal diisi menggunakan nilai median agar data itu tetap konsisten. Selain itu nanti bakal diperiksa kembali tipe data pada setiap kolom untuk memastikan kolom numerik
sudah bertipe numerik seperti itu. Lalu baris duplikat juga dicek, dan kalau misalnya ada itu bakal dihapus. Terus nilai kategori dengan format yes atau no itu bakal diubah jadi angka 1 dan 0 biar lebih mudah digunakan pada tahap analisis berikutnya. Nah, kurang lebih isinya itu seperti ini. Kodenya kayak gini ya. Kita identifikasi nilai kosong atau missing value dulu, terus isi atau hapus nilai kosong kalau ada, nanti dicek ulang. Terus kita pastiin tipe data setiap kolomnya itu udah sesuai atau belum. Kayak kalau misalnya numerik itu dia harus benar-benar numerik seperti itu. Terus kalau misalnya ada baris yang duplikat itu bakal dihapus. Terus kita ubah nilai kategori biar seragam. Yes itu 1 dan no itu 0. Kayak gini. Terus bakal dikonversi kolom-kolom tersebut jadi 1 dan 0. Terus bakal kita simpan datasetnya. Nah, jadi outputnya tuh kayak gini. Jumlah nilai kosong sebelum dibersihkan, kayak gini. Terus setelah dikonversi, dan missing value-nya itu bakal diisi pakai median, seperti itu. Ini tipe data sebelum perbaikan, itu dia kayak gini. Terus setelah diperbaiki, dia seperti ini. Untuk baris duplikat, itu dia tidak ditemukan. Terus kolom kategori yang disebutkan di sini itu bakal dikonversi jadi yes atau no atau menjadi 1/0. Terus datanya bakal disimpan, dan untuk ringkasan data bersihnya tuh seperti ini. Kurang lebih langkah 2 itu kayak gitu. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini udah masuk ke bagian visualisasi. Jadi kita bakal melakukan visualisasi univariate untuk melihat distribusi data dan mendeteksi adanya outlier pada setiap variabel. Nah, untuk jenis visualisasi yang digunakan itu ada histogram, distribusi data numerik, terus ada box plot untuk mendeteksi outlier, dan conplot atau bar chart untuk distribusi data kategorikal. Nah, kodenya kurang lebih kayak gini. Seperti biasa, kita pastikan kolomnya itu numerik, terus kita atur untuk tampilan grafik itu mau seperti apa. Di sini kita baru buat visualisasinya, histogram, box plot, dan conplot. Nah, hasilnya itu kayak gini. Ini yang pertama itu ada distribusi monthly charge. Nah, seperti ini. Jadi, dari gambar grafik ini bisa kita lihat ya bahwa gambar itu atau grafik ini tuh menunjukkan pola miring ke kanan atau right skewed. Jadi, sebagian besar pelanggan itu memiliki biaya bulanan antara 20 sampai 60 USD. Sedangkan hanya sebagian kecil yang membayar lebih dari 100. Nih, bisa kita lihat di bagian sini dia menurun gitu grafiknya, yang dimana hal ini tuh dapat menandakan mayoritas pelanggan itu dia menggunakan paket dengan biaya rendah hingga menengah, sementara pelanggan dengan biaya relatif tinggi itu dia sedikit. Berikutnya ini ada gambar yang kedua. Jadi bisa kita lihat ya kalau misalnya tenure ini juga tuh tampak tidak merata dan miring ke kiri nih, atau left skewed. Banyak pelanggan baru dengan masa berlangganan pendek yaitu 0 sampai 10 ini, dan jumlahnya menurun seiring bertambahnya lama berlangganan. Bisa kita lihat di bagian yang awal 0 sampai 10 itu dia lebih tinggi dibandingkan bagian yang lain. Namun terlihat ada peningkatan kecil di ujung kanan yang di 70 ini. Dia tinggi ya dibandingkan yang sebelah kirinya. Ini tuh menandakan masih ada kelompok pelanggan yang lumayan loyal dan bertahan lama, seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian gambar yang ketiga, distribusi total charge.
Jadi grafik ini tuh menunjukkan penyebaran total biaya yang dibayarkan pelanggan selama berlangganan. Bentuk distribusinya bisa kita lihat dia miring ke kanan atau right skewed, artinya sebagian besar pelanggan itu dia memiliki total charge rendah di bawah 2000, maaf. Ini bisa kita lihat yang bagian sini tuh dia lebih tinggi, yang dimana terus dan hanya sedikit pelanggan dengan nilai total yang tinggi. Dia makin ke kanan, dia makin pendek gambarnya, seperti itu. Pola ini itu tentu menggambarkan bahwa mayoritas pelanggan baru atau memiliki masa berlangganan singkat. Karena dia bisa kita lihat ya di sini. Dengan sedikit pelanggan yang mencapai lebih dari 6.000 USD. Distribusi yang miring ke kanan menandakan ketimpangan jumlah pelanggan berbiaya besar jauh lebih sedikit dibandingkan pelanggan dengan biaya yang rendah. Seperti itu. Kita lanjut ke box plot, monthly charge. Nah, bisa kita lihat di sini dia menampilkan biaya dari bulanan pelanggan. Sebagian besar data itu berada pada rentang sekitar 40 sampai 90 USD dan tidak tampak outlier ekstrim ya di luar whisker ini. Terus grafik ini atau box plot ini itu memperlihatkan bahwa distribusi biaya bulanan itu cukup merata dengan rentang menengah yang dominan. Lalu tidak ada outlier yang mencolok pada variabel monthly charge ini. Sebagian besar pelanggan itu dia membayar antara 40 sampai 90 USD per bulan. Menu yang dimana itu tuh menunjukkan kecenderungan pelanggan berada pada paket dengan harga yang menengah. Seperti itu. Gambar berikutnya, dia tuh menunjukkan sebaran total biaya pelanggan selama masa berlangganan atau total charge ya. Sebagian besar data itu dia berada pada rentang 0 hingga sekitar kurang lebih 4.000 ini USD dengan nilai maksimum mendekati 8.500 USD. Tidak terlihat ada titik outlier yang menonjol sehingga penyebaran data bisa dibilang cukup normal di rentang tersebut. Untuk interpretasinya, karena di sini kita juga disuruh untuk menambahkan interpretasi. Untuk interpretasinya, sebagian besar pelanggan itu dia memiliki total biaya di bawah 5.000 USD, sedangkan hanya sedikit yang mencapai nilai tinggi mendekati 8.500 USD. Lalu tidak ditemukan outlier ekstrim yang menandakan perbedaan total biaya antara pelanggan itu masih dia dalam batas wajar seperti itu. Terus kita lanjut ke count atau bar chart, count plot atau bar chart, maaf, distribusi kategorikal. Jadi grafik ini bisa kita lihat dia memperlihatkan perbandingan jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan, yes, dan yang tetap bertahan atau no. Tampak adanya ketidakseimbangan, bisa kita lihat yang ini tuh tinggi banget, yang ini tuh hanya sepertiganya. Di mana pelanggan yang tidak churn ini itu dia jauh lebih banyak dibandingkan yang churn. Sekitar yang churn itu ada 1.869. Sebagian besar pelanggan itu dia masih bertahan untuk menggunakan layanan, sedangkan pelanggan yang berhenti itu hanya sekitar sepertiga dari total pelanggan. Yang dimana ketimpangan ini itu menunjukkan bahwa tingkat churn itu relatif rendah, tapi tetap penting ya untuk dianalisis lebih lanjut penyebab pelanggan berhenti berlangganan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila video saya lumayan berisik. Kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Di sini bisa kita lihat jumlah pelanggan berdasarkan jenis kontrak yang mereka pilih. Terlihat bahwa kotak moon to moon yang ini itu dia mendominasi dengan jumlah tertinggi yaitu 3.875 pelanggan. Sedangkan one year kontrak itu dia dan 2 year ya, dia memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan month to month. Sebagian besar pelanggan dia menggunakan kontrak bulanan karena lebih fleksibel dan mudah untuk dihentikan kapan saja. Pola distribusi ini itu dia menunjukkan adanya ketidakseimbangan di mana pelanggan dengan
kontrak jangka pendek itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan kontrak tahunan, yang dimana kondisi ini tuh bisa menjadi indikasi bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan itu dia lebih beresiko mengalami churn dibandingkan yang memiliki kontrak jangka panjang. Nah, mungkin itu dari tahap 3, kita bakal lanjut ke tahap 4. Jadi pada tahap 4 ini, kita bakal melakukan visualisasi bivariate untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam dataset untuk menemukan pola dari perilaku pelanggan. Untuk jenis visualisasi yang digunakan, kita pakai scatter plot, box plot, sama bar chart. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya mohon maaf. Jadi di collab yang saya kumpulkan dan saya buat video ini itu dia langkah 4-nya salah karena saya kurang teliti dalam membaca soal. Jadi aturan kan di sini harus buat scatter plot antara tenure dan monthly chart. Tapi saya malah monthly chart dengan total chart. Dari sini saya salah mengerjakan karena saya tidak teliti untuk membaca soalnya. Saya mohon maaf. Dan saya nggak sempet ganti collab saya karena saya sadar langkah 4 ini salah ketika sudah lewat dari deadline. Jadi saya tidak perbaiki collab saya karena saya takut saya ngumpulnya terlambat gitu. Terus di bagian box plot juga harusnya kan buat box plot monthly charge berdasarkan jenis kontrak. Tapi di sini saya malah buatnya monthly charge berdasarkan churn. Nah, ini juga salah. Tapi untuk yang grup bar chart itu dia udah benar, yaitu proporsi pelanggan churn di tiap kategori kontrak itu udah, yang ini benar, tapi yang dua ini salah. Tapi di sini saya sudah mencari untuk langkah 4 yang benarnya tuh kayak gini nih. Tapi di collab saya nggak saya perbaiki karena saya udah terlanjur ngumpul dan udah lewat deadline. Saya sadar kalau saya salah. Kita lanjut lagi. Jadi pada tahap ini tuh kita bakal melakukan visualisasi bivariate untuk melihat hubungan antara dua variabel tadi ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk kodenya kita kayak biasa, kita import library, terus kita buat scatter plot, box plot, bar chart seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hubungan antara tenor dan monthly chart berdasarkan churn. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, gambar ini tuh memperlihatkan hubungan antara lama berlangganan atau tenure dan monthly charge biaya bulanan. Nih bisa kita lihat dengan warna yang menunjukkan status churn. Polanya terlihat menyebar di seluruh yang kotak ini, di seluruh grafik. Jadi, namun terlihat bahwa pelanggan dengan tenure pendek itu dia lebih sering mengalami churn yang warna ini nih, orange. Nah, sementara pelanggan yang sudah berlangganan lama atau tenure tinggi, dia cenderung bertahan, yang warna biru. Pelanggan baru dengan biaya bulanan tinggi itu dia tampaknya lebih beresiko berhenti berlangganan dibandingkan sama pelanggan yang lama gitu. Yang dimana hal itu bisa menunjukkan bahwa pelanggan yang belum lama bergabung atau berlangganan dia tuh lebih sensitif terhadap harga layanan atau dia tuh belum merasa cukup loyal terhadap penyedia layanan seperti itu. Terus ada box plot monthly charge berdasarkan jenis kontrak atau biaya bulanan di antara 3 jenis kontrak, yaitu month to month, 1 year, dan 2 year. Terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak month to month dia memiliki biaya bulanan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak jangka panjang. Nah,
kontrak bulanan itu dia cenderung memiliki biaya rata-rata yang lebih besar dan umumnya lebih fleksibel. Tapi pelanggan jenis ini dia tuh lebih rentan mengalami churn. Sebaliknya, pelanggan dengan kontrak tahunan yang membayar lebih murah per bulan dan memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan lebih lama. Terus ada bar chart proporsi churn berdasarkan jenis kontrak. Dari gambar ini kita tuh bisa lihat perbandingan jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan, churn yes, dan yang tetap bertahan atau churn no berdasarkan jenis kontraknya. Terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak month to month dia memiliki churn paling tinggi dibandingkan dengan kontrak yang 1 year dan 2 year. Sebaliknya pelanggan dengan kontrak jangka panjang dia jauh lebih stabil dan jarang untuk mengalami churn seperti itu. Jadi pelanggan dengan kontrak bulanan dia tuh memiliki tingkat churn yang lebih besar karena sifatnya dari kontrak month to month dia tuh lebih fleksibel dan mudah dihentikan. Sementara itu, pelanggan yang menggunakan kontrak 1 tahun atau 2 tahun, dia lebih cenderung bertahan karena adanya komitmen dan kemungkinan biaya tambahan jika menghentikan layanan lebih awal. Pola ini dapat menunjukkan bahwa tipe kontrak itu berpengaruh terhadap tingkat loyalitas dari pelanggan. Seperti itu. Kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu visualisasi multivariate. Langkah ini tuh bakal dilakukan analisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus ya, dan menemukan korelasi yang signifikan. Untuk jenis visualisasi yang digunakan itu ada heat map atau korelasi hubungan antar variabel numerik, ada pair plot, dan udah 2 aja. Maaf, saya salah baca. Untuk kodenya seperti ini. Nih, import dulu seperti biasa library-nya. Terus buat heat map dan buat pair plot seperti ini kodenya. Terus ini hasilnya. Ini adalah heat map korelasi variabel numerik. Grafik heat map ini itu dia menunjukkan kekuatan dari hubungan atau korelasi antar variabel numerik pada dataset. Nilai korelasi yang ditunjukkan oleh angka dan gradasi dari warna, itu dia semakin mendekati 1 berarti hubungannya positif kuat. Semakin mendekati min 1, dia berarti hubungannya negatif kuat. Sedangkan yang mendekati 0, dia itu berarti hubungannya itu lemah atau tidak ada hubungan. Dari hasilnya terlihat bahwa total charge itu memiliki korelasi yang paling kuat dengan tenor yaitu 0,83. Sedangkan churn memiliki korelasi negatif paling besar dengan tenor 0,35. Tenor itu adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap churn dibandingkan monthly charge dan total charge. Karena di sini kita disuruh untuk jelasin variabel mana yang paling berkorelasi dengan churn. Untuk yang paling berkorelasi dengan churn itu ada tenor seperti itu. Terus interpretasikan pair plot nanti. Kita bahas yang heat map dulu. Terus semakin lama pelanggan berlangganan atau tenornya tinggi, dia kemungkinan untuk churn-nya itu semakin kecil. Korelasi negatif itu dia menunjukkan bahwa pelanggan yang sudah lama menggunakan layanan dia cenderung lebih loyal. Sementara pelanggan baru itu dia lebih beresiko untuk berhenti. Terus kita lanjut. Di sini ada pair plot. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi pair plot itu dia salah satu jenis visualisasi dari Seaborn atau library Python yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara banyak variabel numerik secara sekaligus. Jadi kalau dia bivariate itu cuma menampilkan hubungan dua variabel, maka pair plot ini dia bisa menampilkan semua pasangan variabel numerik dalam satu tampilan grid. Bisa kita lihat nih, dia ada banyak. Berdasarkan gambar pair plot ini, hubungan antar variabel numerik berdasarkan churn. Jadi pair plot ini dia
tampak memperlihatkan bahwa pelanggan churn dia lebih banyak terkonsentrasi pada tenure rendah dan total charge-nya itu yang kecil. Sedangkan pelanggan yang tidak churn warna biru atau hijau itu tersebar pada nilai tenure dan total charge yang lebih tinggi. Kelompok pelanggan churn itu dia memiliki karakteristik yang cukup jelas. Umumnya mereka tuh baru berlangganan dan belum membayar total biaya besar. Pola ini dia dapat mendukung hasil korelasi sebelumnya bahwa durasi berlangganan dia berperan penting dalam tingkat churn pelanggan. Lalu berikutnya kita lanjut ke bagian 6, visualisasi interaktif. Langkah ini itu bertujuan untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan mengenai visualisasi interaktif. Jenis visualisasi yang digunakan itu ada interaktif scatter plot, interaktif bar chart, faceted histogram. Ini kodenya seperti ini, seperti biasa, kurang lebih seperti ini. Hasilnya, nah ini adalah scatter plot interaktifnya. Grafik ini membantu memahami pola data karena memungkinkan pengguna itu untuk melihat persebaran pelanggan churn dan non-churn secara lebih detail dengan fitur zoom and hover, sehingga pola hubungan antar variabel dapat kita amati secara langsung tanpa harus menghitung manual. Nah, scatter plot ini menampilkan hubungan antara lama berlangganan tenure dan biaya bulanan monthly charge dengan pewarnaan berdasarkan status. Ini bisa kita lihat seperti ini. Melalui grafik interaktif ini, pengguna itu dapat dengan mudah melihat persebaran pelanggan churn dan non-churn-nya. Terlihat bahwa pelanggan dengan churn lebih banyak berada pada tenure yang rendah, sementara pelanggan dengan tenure tinggi dia cenderung untuk bertahan. Untuk insight dari tampilan scatter plot ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama berlangganan pelanggan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhenti, seperti itu. Tadi saya sudah menyebutkan penjelasan yang ditentukan dari scatter plot yang ini. Kita lanjut. Tapi sebelumnya kita baca refleksi dulu dari bagian yang scatter plot ini. Jadi dari visualisasi interaktif yang udah dibuat, dia cukup memudahkan pengamatan pola hubungan antara durasi berlangganan dan perilaku pelanggan, sehingga dapat membantu perusahaan itu untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan berisiko churn sejak dini, seperti itu. Kita lanjut ke visualisasi interaktif yang kedua. Jadi grafik ini tuh menunjukkan jumlah pelanggan churn dan tidak churn berdasarkan jenis kontrak yang dipilih. Grafik interaktif ini atau dia membantu memahami pola data dengan menampilkan perbandingan proporsi secara visual dan dinamis. Jadi pengguna itu bisa langsung melihat perbedaan jumlah churn antar kategori kontrak dengan mengarahkan kursor ke batang grafik. Nih, kayak gini. Bisa kita lihat ya. Nih. Kita tinggal arahin aja. Nanti dia bakal muncul. Seperti itu. Bisa kita lihat bahwa pelanggan dengan kontrak month-to-month dia memiliki proporsi churn paling tinggi dibandingkan 1 year dan 2 year. Untuk insight, pelanggan dengan kontrak jangka panjang cenderung lebih loyal dibandingkan pelanggan dengan kontrak bulanan, dan refleksi visualisasi ini interaktif ini tuh sangat berguna untuk mengenali pola churn berdasarkan jenis kontrak karena memudahkan analisis secara cepat dan intuitif terhadap kelompok pelanggan yang beresiko tinggi, seperti itu. Terus ada faceted histogram. Jadi
Gambar ini tuh membantu dalam memahami pola data dengan lebih jelas karena pengguna bisa langsung melihat perbandingan antar kategori layanan internet dan hubungannya dengan tingkat churn. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pelanggan dengan layanan fiber optik dia cenderung memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi dan juga menunjukkan tingkat churn yang lebih besar dibandingkan pengguna dari DSL dan internet service. Ini dia churnnya yang warna ini. Lalu melalui tampilan facet histogram ini dia sangat interaktif. Analisis kita tuh jadi lebih mudah karena kita bisa melihat pola dan perbedaan antar segmen pelanggan secara langsung tanpa perlu kita baca manual dalam bentuk tabel kan. Itu seperti itu. Jadi itu mungkin penjelasan dari tahap 7 yang udah saya kerjakan. Jadi di sini untuk videonya penjelasan dari tahap 1 dan dari tahap 1 sampai tahap 6 aja. Jadi tahap 7 nggak usah. Di sini saya sudah menjelaskan hasil dari visualisasi yang sudah saya kerjakan satu persatu. Mungkin berdasarkan seluruh tahapan praktikum ini, visualisasi dari data telco telco customer churn dapat kita simpulkan bahwa proses analisis data itu sangat membantu dalam memahami pola dari perilaku pelanggan. Hasil eksplorasi itu menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan dan biaya bulanan tinggi dia lebih beresiko mengalami churn. Melalui visualisasi yang kita lakukan, perusahaan itu bisa mengenali kelompok pelanggan yang rentan dan bisa si perusahaan itu tuh bisa merancang strategi penanganan yang lebih tepat untuk mengurangi tingkat churn di masa yang akan mendatang berdasarkan visualisasi yang kita kerjakan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sudah menjelaskan dari tahap 1 sampai 6 dan menjelaskan satu-satu visualisasinya secara verbal. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.